Duh, berisik banget ya. Aduh, pusing deh aku deh. Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Imanda dan welcome to Beauty Log. Di sini aku akan membahas tentang skincare atau makeup, semuanya tentang ke dunia kecantikan. Jadi, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku. Nah, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana sih caranya menghilangkan hyperpigmentation seperti dark spot, melasma, warna kulit tidak merata, atau apa ya? Ya, semua permasalahan-permasalahan tentang kulit yang menggelap atau lebih gelap daripada aslinya. Aduh, berisik banget ya. Aku mohon maaf kalau misalkan kalian dengar-dengar suara yang tidak berkenan, berisik atau apapun. Harap dimaklum gitu ya, karena rumahku lagi ramai banget. Lagi ada saudara, jadi kayak nggak bisa banget mengkondisikan untuk sepi gitu. Dan kalau malam, aku lagi nggak mungkin filming malam karena anak aku tidurnya malam banget, jadi harap dimaklum. Terus aku sebenarnya mau menjelaskan dulu apa sih sebenarnya hyperpigmentation ini. Jadi hyperpigmentation ini sebenarnya adalah permasalahan kulit ya, yang berhubungan dengan gangguan melanosit atau sel-sel pembuat warna di sini yang menyebabkan kulit itu jadi lebih menggelap dari aslinya. Bisa muncul lebih coklat atau lebih abu-abu atau bahkan sampai hitam. Penyebabnya macam-macam. Ada yang karena hormon seperti kayak penggunaan KB, pil KB atau suntik KB gitu. Terus kemudian ini yang terbanyak adalah paparan sinar UV dan kurangnya penggunaan sunscreen. Bahkan sunscreen ini sebenarnya harus kita reapply setiap 2 jam sekali. Sebenarnya aku juga pribadi masih susah kalau untuk 2 jam sekali, but I try the best I can do gitu ya. Setiap aku ingat pasti aku reapply, apalagi setiap habis wudhu aku reapply. Apalagi kalau kita aktivitasnya di luar ruangan, itu pastikan juga sunscreennya SPF-nya cukup gitu. Jangan kalian udah merasa pakai day cream mengandung SPF nih, padahal SPF-nya cuma 15 PA++ misalkan, itu masih belum cukup kalau kita aktivitasnya banyak di luar gitu. Jadi pastikan itu cukup untuk aktivitas di luar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah trauma kulit. Aku bilangnya ini trauma kulit seperti misalkan ada jerawat, bekas jerawat yang dipencet, luka, atau muka kita yang sering bergesekan dengan suatu hal gitu kan. Misal kayak sekarang nih lagi pakai masker, sering bergesekan dengan masker gitu. Apa itu jatuh? Atau sering dipegang, atau misalkan kayak ya sejenis itulah ya, aku bilangnya itu trauma kulit gitu. Itu juga bisa menyebabkan dark spot atau hyperpigmentation. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah penggunaan skincare yang tidak tepat. Seperti apa? Seperti penggunaan skincare bermerkuri ya, yang mengikis kulit. Kemudian ada juga kayak menggunakan AHA atau BHA tanpa diimbangi dengan SPF yang cukup, itu juga berbahaya ya. Itu masuk lagi ke paparan sinar UV tadi lagi, dan itu menyebabkan hyperpigmentasi, bisa juga warna kulit yang tidak merata gitu, dark spot atau aging spot. Pokoknya itu semua. Aku sendiri baru-baru ini kemarin struggling, beberapa bulan yang lalu sih, struggling dengan yang namanya flek hitam. Udah bertahun-tahun. Aku punya flek hitam itu udah bertahun-tahun. Mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun lah aku kira-kira punya dark spot yang bikin aku cukup nggak pede. Kenapa nggak pede ya? Karena kan nggak enak banget ya dilihat, dan adanya di sini, dan penyebabnya adalah karena penggunaan skincare bermerkuri dan mukaku yang terlalu sering dipegang sama anak aku gitu. Jadi anak aku tuh yang kedua kalau tidur harus pegang-pegang muka, dan kondisi kulit aku itu tidak sedang sehat gitu kan, karena penggunaan skincare bermerkuri tadi, dan aku belum tahu untuk cara mengatasinya. Dan alhamdulillah sekarang udah sembuh total. Maksudnya hyperpigmentasi aku tuh aku bisa hilang sekitar 95% lah ya. Kalaupun ada ya dikit-dikit, ada sih kayak jadinya kayak freckles, tapi itu dikit banget dan nggak mengganggu sama sekali. Beda banget sama mungkin sekitar 6 bulan yang lalu, aku masih kelihatan banget itu bener-bener kayak warna kulit aku nggak rata gitu kan. Jadi di sini gelap, di sini terutama di sini itu gelap, jadi kayak belang bentong gitu loh mukanya. Jadi kayak nggak, kalau nggak pakai complexion, bedak atau foundation itu kayak nggak pede banget aku tuh gitu. Jadi aku akan share ke teman-teman gimana sih perjalanan aku menghilangkan hyperpigmentasi di wajah aku atau melasma gitu, dengan produk-produknya juga yang aku pakai apa aja. Nah, kemudian aku nih mau jelasin ya. Jadi skincare steps yang sebaiknya kita perhatikan ini apa untuk menghilangkan melasma atau hyperpigmentation.
pertama adalah jangan sepelekan moisturizer. Jadi kita harus selalu menggunakan moisturizer terutama yang bisa menyehatkan skin barrier. Sebenarnya hampir semua moisturizer itu bisa menyehatkan skin barrier. Kenapa? Karena dengan kelembapan yang baik, wajah kita tuh bisa beregenerasi dengan baik juga gitu kan. Karena kan sebenarnya wajah itu punya kemampuan beregenerasi sendiri gitu ya. Nah, ketika dioptimalkan dengan kelembaban yang cukup dari penggunaan moisturizer, itu regenerasinya akan lebih optimal. Hasilnya juga skin barrier yang lebih sehat. Nah, kalau skin barriernya lebih sehat, itu efeknya ke banyak hal gitu ya, kayak sensitif berkurang gitu. Terus kayak flek hitam juga bisa lebih mudah memudar gitu kan, karena regenerasi kulitnya bagus gitu. Kemudian adalah gunakan juga atau tambahkan juga di rangkaian skincare kalian seperti essence atau serum atau ampul yang fungsinya menghilangkan hyperpigmentation. Biasanya sih kayak kandungan-kandungan seperti niacinamide gitu ya, retinol. Nanti akan aku bahas kandungan-kandungan atau bahan aktif apa aja sih yang bisa menghilangkan hyperpigmentation juga di video ini, tenang aja. Jangan lupa selalu gunakan sunscreen, karena seperti yang tadi aku udah bilang, kalau sunscreen ini jadi penyebab utama kebanyakan orang mengalami yang namanya hyperpigmentation. Kemudian terakhir adalah rajin-rajin melakukan exfoliation berupa AHA seperti lactic acid, glycolic acid atau mandelic acid. Itu bisa membantu untuk meluruhkan sel-sel kulit mati yang menyebabkan kulit menjadi kusam seperti itu. Nah, kemudian aku mau jelasin tentang active ingredients yang bisa digunakan untuk menghilangkan hyperpigmentasi ini. Yang pertama adalah vitamin A atau retinoic acid atau retinol. Jadi vitamin A ini seperti kalau misalkan resep dokternya itu retinoic acid, tapi kalau misalkan over the counter productsnya itu kayak retinol, itu sebenarnya bisa memproduksi kolagen dan elastin. Jadi bisa menstimulus produksi kolagen dan elastin di kulit yang menyebabkan kulit kita tuh jadi lebih sehat gitu kan, lebih plumpy, lebih segar, lebih kelihatan muda gitu kan. Dan juga bisa mempercepat skin cell turnover, jadi bisa membuat kulit kita beregenerasi lebih cepat lagi. Jadinya kan kalau regenerasi, jadi kalau kulit kita udah regenerasi gitu kan, muncul sel-sel kulit baru yang lebih segar dan lebih baik gitu. Kemudian ada vitamin B3 atau niacinamide. Sebenarnya ini kesukaan, maksudnya aku suka banget gitu ya pakai niacinamide ini, karena bener-bener kulitnya tuh kelihatan lebih cerah, lebih segar, dan dia itu termasuk active ingredients yang sangat stabil. Jadi kayak orang tuh jarang ada alergi dengan niacinamide ini gitu. Kemudian adalah vitamin C. Vitamin C seperti L-ascorbic acid, kayak citric acid, kayak yang dari jeruk-jeruk itu bisa juga buat brightening biasanya. Jadi banyak ditemukan juga di brightening produk. Tapi sayang banget nih ya, kalau vitamin C aku tuh nggak cocok gitu. Jadi kalau di wajah aku, jujur wajah aku tuh jadi breakout banget gitu, kayak gatel-gatel, terus kayak muncul beruntusan, atau bahkan kayak banyak whitehead gitu. Jadi mukanya kasar banget, beruntusan parah, bahkan sempat kayak ada efek bakar gitu. Jadi aku nggak cocok dengan vitamin C. Nah, kemudian terakhir adalah arbutin. Ini sebenarnya arbutin ini dulu populer sebelum muncul niacinamide gitu kan. Tapi setelah niacinamide ini muncul dengan formulasi yang lebih stabil, nah posisinya digantikan oleh niacinamide sekarang kayak gitu. Oke, jadi langsung kita mulai aja tentang produk apa aja yang aku pakai yang memberikan kontribusi paling besar gitu kan untuk menghilangkan flek hitam aku selama ini. Jadi yang pertama adalah ini adalah Savi Gold Water Essence. Jadi dia tuh sebenarnya nggak ada kayak fungsi utamanya untuk menghilangkan flek hitam sebenarnya. Bagi aku dia kayak lebih menyehatkan tekstur kulit dan skin barrier ya, karena dia sendiri mengandung biohyaluronic. Jadi bikin kayak kulit kita itu teksturnya lebih sehat gitu, terhidrasi dengan sempurna. Bagi aku tuh kayak gitu, dan efeknya jadinya kulit aku lebih sehat, lebih nggak sensitif, lebih nggak gampang muncul flek hitam kalau kenapa-napa gitu ya. Kayak termasuk dipegangin sama anak aku yang kedua itu, dia nggak jadi gampang muncul flek hitam, atau bahkan sekalinya pun ada jerawat itu flek hitamnya itu nggak terlalu yang hitam banget gitu bekasnya, dan nggak terlalu lama adanya. Jadi bagi aku ini bagus banget fungsinya untuk menyehatkan skin barrier, karena skin barrier ini adalah kunci sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita memperbaiki masalah kulit apapun, itu skin barriernya dulu nih yang harus disehatin, dan ini bagi aku dia ngaruh banget gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya Savi Youth Elixir.
aku produknya udah habis dan aku belum restock lagi karena ya belum butuh sih sekarang karena masih ada produk yang lain. Dan bagi aku itu bagus banget untuk menghilangkan flek hitam sekaligus apa ya, kayak sama sih kayak Goldwater Essence itu hampir sama, jadi kayak menyehatkan tekstur kulit juga, kulitnya jadi lebih kenyal, lebih lembab, lebih halus, lebih plumpy, lebih sehat dan sangat-sangat alami. Jadi aku merasa kalau misalkan kalian punya kulit sensitif atau apapun nggak usah takut pakai itu karena dia tuh kayak aman banget gitu. Dan itu juga termasuk cukup berpengaruh untuk ngilangin flek hitam aku kayak gitu. Selanjutnya yang aku banget suka adalah ini YOU 2-in-1 Essence, tapi ini aku jadinya pakainya selang-seling sama ini, jadi nggak aku pakai dua-duanya gitu. Ini kan dia tuh mengandung AHA, dan AHA ini penting banget ya buat menghilangkan flek hitam, dan apa ya, terasa banget oleh aku. Jadi flek hitam aku lebih cepet banget hilangnya tuh semenjak aku rajin pakai ini kayak gitu. Dan sekarang aku tuh pakai dia setiap hari gitu, jadi aku udah mulai jarang sebenarnya pakai ini, tapi dia tuh kayak awal-awal gitu. Nah semenjak aku pakai ini itu bener-bener cepet banget hilangnya gitu flek hitamnya, karena emang diregenerasi gitu kan kulitnya dengan AHA, dieksfoliasi, jadinya lebih bagus. Nah terus selanjutnya adalah ini serum Smell Trusika Sambai Me. Ini juga termasuk yang ngebantu banget aku ngilangin flek hitam aku gitu kan. Dan walaupun dia tuh klaimnya lebih untuk wajah bopeng, tapi aku ngerasa kayak buat flek hitam tuh oke banget gitu. Karena aku nggak punya masalah dengan wajah atau dengan bopeng atau pori-pori besar atau apapun itu ya. Aku bermasalah dengan flek hitam, dan ini bagus banget karena si lendir siput sendiri kan juga mengandung glycolic acid ya. Glycolic acid itu salah satu AHA juga. Jadi efeknya aku rasain pakai dia tuh selain flek hitamnya memudar, jadi lebih cerah juga mukanya gitu. Nah selanjutnya adalah ini Tamanu Oil. Dia walaupun oil tapi apa ya, ketika aku pakai dia itu warna kulit wajah aku tuh jadi kayak lebih rata, lebih sehat, kerasa banget gitu loh. Sehatnya itu kerasa banget gitu, mulai dari tekstur, warna lebih rata, jerawat nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan ada jerawat baru mau muncul aja, diolesin dia itu langsung kayak kempes gitu. Dan emang dia tuh banyak banget kan manfaatnya, kayak meremajakan kulit, terus merawat struktur kulit, jadi dia bagus juga untuk skin barrier. Terus dia juga bisa menghilangkan flek hitam, dia juga bisa menghilangkan jerawat, dan ini kayak manfaatnya bagus banget sih. Aku kayak cinta banget sama Tamanu Oil. Sekarang tuh kayak apa-apa tuh pasti aku rekomendasiin ke orang tuh kayak pakai deh Tamanu Oil, pakai deh, coba deh pakai Tamanu Oil gitu. Karena bagus, aku suka. Nah yang terakhir ini adalah sebenarnya ini masih on progress ya, masih aku cobain. Ini something level 1% retinol. Jadi masih aku cobain karena aku jujur baru pertama kali nyobain retinol, tapi dari hari pertama aja kayak aku ngeliat muka aku lebih cerah gitu, kelihatan lebih seger kayak gitu. Dan vitamin A atau retinol tadi kan aku udah bilangin kalau dia berpengaruh juga untuk menghilangkan flek hitam gitu. Dan jadi aku pernah cerita juga kan, ibu aku juga punya melasma yang cukup lebih parah banget gitu kan, lebih parah banget sampai bener-bener kayak orang gosong, kebakar, dan sensitif parah. Nah kalau ibu aku sendiri agak berbeda sebenarnya sama aku, nggak sebanyak aku, tapi awal sembuhnya banget adalah karena pakai si Savi HD5 ini. Bahkan ibu aku satu rangkaian pakainya. Nah dan begitu pakai ini si flek hitamnya nggak bener-bener yang hilang pudar banget, tapi si sensitifnya itu hilang gitu. Jadi si warna wajahnya mulai agak normal, walaupun flek hitamnya masih kayak ada sedikit-sedikit gitu, tapi paling nggak udah sehat. Nah sekarang kondisi wajah ibu aku udah normal banget warna mukanya, walaupun aku nggak punya dokumentasinya sih ya, maaf banget. Ibu aku tuh selalu kalau foto pasti udah make up, nggak mau difoto polosan. Jadi aku nggak punya dokumentasinya, tapi sekarang kulitnya udah jauh banget lebih sehat dan wajahnya tuh lebih rata karena pakai Crystal Lure by Wardah. Itu buat mungkin usia-usia 40 tahun atau 35 tahun ke atas itu bagus banget juga karena dia juga mengandung retinol. Kalau buat
kayak kita gitu ya, yang usianya masih di bawah 30 tahun atau mungkin usia 30 tahun tapi kondisi mukanya sehat, menurut aku bakal bagus banget sih, tapi kayak belum sebutuh itu gitu. Tapi kalau kalian mau pakai bakal bagus banget hasilnya kayak gitu. Jadi kalau kalian punya budget ya nggak mahal banget sih sebenarnya, kayak middle high dikit lah harganya gitu, nggak apa-apa pakai Crestalor tuh bagus banget. Karena ibu aku tuh wajahnya sekarang jadi lebih cerah, flek hitamnya tuh hilang total karena Crestalor. Dan Crestalor sendiri kan sebenarnya dia mengandung retinol ya gitu. Itu aja yang mau aku sampaikan, dan kalau kalian mau ikutin aku sih yakin ya, maksudnya insya Allah kalian juga bisa ngilangin flek hitam itu, tapi kuncinya adalah sabar. Jadi nggak bisa kayak cuma sebulan tiba-tiba kalian langsung hilang gitu, kayak kalian harus lihat progresnya sampai 3, 4, 5 bulan gitu baru kelihatan. Tapi memang kalian akan bisa rasakan perubahannya dari kayak 2 minggu pertama itu aja, pasti kayak kalian oh iya ya ada perubahan gitu. Terusin aja sampai misalkan 4 bulan, 5 bulan tuh bakal kelihatan banget hasilnya. Dan sekarang aku juga udah sembuh, maksudnya flek hitam aku, warna wajah aku udah jauh lebih rata, dan aku lebih pede tampil bare face karena skincare yang tepat gitu. Jadi semoga membantu teman-teman yang lagi struggling dengan flek hitam. Dan jangan lupa subscribe channel aku, dan kalian juga bisa juga kalau mau dibikinin tentang topik apa, mau bahas apa, kalian bisa komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @ayuimanda, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.